Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan iman kepada takdir sampai halaman 141 poin 132. Sahih? Riwayat ini dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, berkaitan dengan tafsir surat An-Nisa ayat 79. Meskipun di sini dikatakan riwayat ini tidak sahih alias dhaif, namun nanti akan ada yang sahih dengan redaksi yang berbeda. Kita baca dulu ayatnya, surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa dirimu dari kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja yang menimpamu dari kejelekan maka itu dari dirimu. Kita baca langsung footnote yang ada tanda apa itu? Bintang atau apa ya? Bunganya. Warawahu Ibnu Jarir At-Tabari fit tafsir. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyampaikan dalam tafsirnya tentang ayat ini dari jalan Abi Saleh Zakwan As-Samman. Beliau berkata, arti apa yang menimpamu dari kejelekan dari dirimu maksudnya bizambika, dengan sebab dosamu. Ini untuk mencegah kesalahpahaman bahwasanya kejelekan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Kemudian juga ini menunjukkan akan keadilan Allah. Ketika Allah mengazab seorang hamba itu karena dosanya. Bukan yang dimaksud dengan ayat ini, apa yang menimpa dirimu dari kejelekan dari dirimu bukanlah manusia yang menciptakan apa? Perbuatan jeleknya sendiri tanpa kehendak Allah, sebagaimana
keyakinan kelompok apa? Al-Qadariyah. Sudah kita sampaikan kelompok Qadariyah punya keyakinan perbuatan jelek dari manusia sendiri, tidak ada campur tangan kehendak Allah sama sekali. Ini sesat. Karena apapun yang terjadi pasti dengan kehendak Allah. Cuma ingat ya, kehendak Allah dalam masalah maksiat perbuatan manusia itu kehendak apa? Kauni. Ya, irada kauniyah. Jangan gagal paham. Kehendak Allah tidak selalu dicintai oleh Allah. Ya, kita katakan sekali lagi, ketika manusia berbuat kejelekan maksiat itu dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, meskipun tanpa menafikan adanya kehendak manusia itu sendiri. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi makna ayat ini, apa yang menimpamu dari kejelekan dari dirimu, maksudnya dengan sebab apa? Dosamu. Tetap semuanya dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Abu Saleh Zakwan As-Samman. Qala bi dzambika wa ana qadartuha alaika. Musibah, bencana itu menimpamu dengan sebab dosamu dan aku yang mentakdirkannya atasmu. Ini juga sama dengan firman Allah, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Baik, kita lanjutkan riwayat ke-133. Langsung dari Aba Sulaiman, beliau berkata tentang firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam perbuatannya. Ini yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-kitaba al-yaumiyah. Ya, sudah kita sebutkan dari ayat, hadis, riwayat yang sudah kita lewati, ada yang sudah lewat ya, ada 3 catatan takdir. Catatan takdir yang amah, al-kitabatul amah. Catatan yang umum mencakup semua makhluk. Manusianya, jinnya, malaikatnya, hewan-hewannya, semua termaktub, tertulis dalam Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Ini namanya al-kitabah al-amah. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah mencatat takdir semua makhluk khalaik 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Ini kitabatul al-amah, catatan takdir yang umum. Kemudian al-kitabah al-umriyah, catatan takdir seumur hidup setiap manusia. Yaitu ketika manusia dalam rahim ibunya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Ya, bahwasanya ketika janin sudah berusia 120 hari, diutus malaikat, diperintah meniupkan ruh dan mencatat 4 takdirnya, bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ini yang dinamakan dengan apa? Al-kitabah al-umriyah, al-umur. Ya, setiap manusia sudah tercatat takdirnya seumur hidupnya. Mulai tadi, ya, ketika sudah usia 120 hari sampai dia di alam akhirat sudah tertulis semuanya. Dan catatan takdir umriyah ini sumbernya juga sama. Dari apa? Sama dengan yang di Lauhul Mahfud. Cuma tadi bedanya yang di Lauhul Mahfud mencakup semua apa? Makhluk. Cuma catatan takdir ini hanya apa? Per individu. Setiap individu ditekankan lagi perinciannya ketika dalam rahim ibunya. Yang ketiga, al-kitabah al-hauliyah. Haul. Setiap tahunnya. Yaitu ketika Lailatul Qadar.
atau malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar dalam surat Ad-Dukhan kalau nggak salah 3 dan 4 Allah mengatakan di malam Lailatul Qadar itu ditulis kembali takdir makhluk setahun lamanya sampai malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Apa yang terjadi di tahun itu ini termaktub juga dalam ketika malam Lailatul Qadar. Ini juga sama perincian yang ada dalam Lauhul Mahfuz, nggak ada apa bedanya. Nah, yang keempat ini kulla yaumin huwa fi sya'n. Ini catatan takdir setiap harinya. Apa yang Allah takdirkan setiap harinya? Ini namanya Al-Kitabah Al-Yaumiyah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kalau kita baca misalnya tafsir Mujahid, dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari kalangan tabi'in Mujahid, beliau berkata, apa makna kulla yaumin huwa fi sya'n? Min sya'nihi an yujiba da'iyan. Di antara perbuatan Allah setiap harinya, dia mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Au yu'ti sa'ilan, atau memberi kepada orang yang meminta kepadanya. Ya, dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah apa? Catatan tiap harinya. Sebagaimana juga dalam ungkapan sebagian salaf, setiap hari Allah yu'izzu wa yudhil, memuliakan sebagian orang dan menghinakan sebagian yang lain. Yakhluk, yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan, semuanya apa? Ada dalam Al-Kitabah Al-Yaumiyah, catatan tiap harinya, dan ini juga sama, semuanya ada juga di dalam Lauhul Al-Mahfuz. Nah, itu intinya. Ada 4 catatan takdir, Al-Kitabatul Amma, Al-Kitabah Al-Umriyah, Al-Kitabah Al-Hauliyah, Al-Kitabah Al-Yaumiyah. Nah, kemudian disebutkan di sini tentang tafsir kulla yaumin huwa fi sya'n, kata Aba Sulaiman, laisa fi ihdatsin. Firman Allah, setiap hari Allah dalam perbuatannya bukan sesuatu yang baru ada. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ini perincian yang sudah ada di dalam apa? Lauhul Mahfuz. Misalnya seperti sekarang kita ini. Di hari Kamis ini tanggal sekian-sekian detik ini Allah takdirkan kita apa? Bermajelis di sini sampai halaman berapa, apa yang kita ucapkan, itu Allah catatkan kembali di tiap harinya, di hari ini, dan itu sudah ada juga di Lauhul Al-Mahfuz. Nah, kemudian kata beliau, artinya bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu apa yang nggak ada di Lauhul Mahfuz, kemudian tiba-tiba apa terjadi, nggak mungkin. Ya, sekali lagi, tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak ada di dalam apa Lauhul Mahfuz. Mana dalilnya? Nggak mungkin terjadi sesuatu yang nggak ada di Lauhul Mahfuz. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang Allah catat untukmu, yaitu di Lauhul Mahfuz, nggak akan mungkin meleset darimu. Dan apa yang nggak Allah catat, ini intinya. Yang tidak Allah catat dalam Lauhul Mahfuz nggak akan mungkin terjadi pada dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Semuanya terjadi sesuai yang ada di dalam Lauhul Al-Mahfuz. Makanya ini ditegaskan lagi oleh Aba Sulaiman bahwasanya kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Allah dalam perbuatannya ini sudah termaktub dalam Lauhul Al-Mahfuz. Seperti tadi, Allah yuhyi wa yumit, menghidupkan fulan,
ya, mematikan fulan, semuanya sudah ada dalam lahul al-mahfud. Yarzuk, ya, wa yakhluk, dan seterusnya. Walakin, ini ditegaskan lagi, walakin fitanfid ma qaddara an yakuna fi dzalikal yaum. Namun kulla yaumin huwa fi sya'n, maknanya itu pelaksanaan, perwujudan apa yang sudah ditakdirkan, dicatat di lahul mahfuz. Ya, sekali lagi, kata-kata catatan harian ini sudah ada semuanya di dalam lahul mahfuz. Ya, cuma pelaksanaannya tiap harinya ini ditakdirkan, dicatat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Laisa min amri syai'un ya yuhdatsu. Tidak ada sesuatu yang baru dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sudah kita sampaikan, karena kita nggak tahu apa yang dicatat dalam lahul mahfuz, maka tugas kita i'malu, beramallah, berusahalah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut poin 134. Dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, annahu qala, beliau berkata, ma min syai'in abyanu firrat ala ahlil qadar min qaulillahi azza wa jalla. Tidak ada dalil yang lebih terang, lebih kuat membantah kelompok Al-Qadariyah yang menafikan kehendak Allah dibandingkan firman Allah berikut ini. Belum membawakan beberapa ayat. Yang pertama dalam surat Al-Insan ayat 30 sampai 31, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Ini apa? Tadi membantah kelompok Al-Qadariyah yang menafikan kehendak Allah. Kelompok Al-Qadariyah mengatakan manusia berbuat terutama kejelekan tanpa kehendak Allah sama sekali. Merekalah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ya, maka dibantah dengan ayat ini dengan kata-kata illa an yasha Allah. Al-Quran mengatakan Allah yang berkehendak. Dengan tetap menetapkan manusia juga punya kehendak, tapi kehendak Allah apa? Yang menguasai kehendak manusia. Sudah kita sampaikan ada dua kelompok sesat dalam bab ini. Yang pertama kelompok Al-Qadariyah, yang kedua kelompok Al-Jabariyah. Kalau mau diperinci lagi, kelompok Qadariyah ada dua. Yang ekstrem dan yang moderat. Yang ekstrem yang mengingkari ilmunya Allah. Hukumnya apa ini? Ya, keluar dari Islam, murtad. Dan ini tadi pagi kita ada kajian kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari dengan syarah Syekh Ahmad bin Yahya Najmi via Zoom dengan Mahat Al-Kautsar. Pas pembahasan ini juga masalah iman kepada takdir, bahwasanya mengingkari ilmunya Allah itu kufrun sharih, kekufuran yang nyata, mengeluarkan orangnya dari al-Islam. Ini yang namanya apa? Kelompok Qadariyah yang ekstrim, al-ghulat. Dan ini yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Muslim. Di hadis yang pertama, hadis Jibril, ada kisah yang insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Intinya kelompok Qadariyah ada dua. Kelompok Qadariyah ekstrim, ya, yang menafikan ilmunya Allah. Ini keluar dari Islam. Yang kedua yang moderat, tapi tetap sesat. Nggak semua orang yang mengatakan moderat pasti apa? Wasatiyah. Padahal apa? Sesat. Ini kelompok Qadariyah namun sesat juga, meskipun nggak sampai tingkatan apa? Yang hulat tadi, yaitu yang menafikan kehendak Allah. Kata mereka, manusia berbuat terutama kemaksiatan, kejelekan tanpa campur tangan kehendak
Allah sama sekali. Mereka berbuat sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Makanya Rasul SAW mengatakan, Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Rasul menyamakan dengan pemeluk agama Majusi karena ada kemiripan. Kalau pengikut agama Majusi meyakini ada dua Tuhan di alam semesta. Tuhan cahaya alias Tuhan kebaikan. Kemudian ada Tuhan kegelapan alias Tuhan kejelekan. Mereka juga mirip. Kelompok Al-Qadariyah yang moderat mengatakan yang baik Allah yang menciptakan, yang menghendaki, tapi perbuatan jelek manusia yang menghendaki, yang menciptakan tanpa campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibantah dalam bab ini. Imam Malik mengatakan tidak ada ayat yang lebih terang dalam membantah kelompok Qadariyah, yaitu kelompok Qadariyah yang apa? Menafikan kehendak Allah, ya, dibandingkan ayat-ayat berikut ini, diantaranya dari kata-kata illa an yasha Allah. Al-Quran menetapkan adanya kehendak Allah, tapi mereka menafikan kehendak Allah. Dan ini juga mirip dengan surat At-Takwir. Ini surat Al-Insan, mirip dengan surat At-Takwir di ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Kemudian ditambah lagi ayat berikutnya, yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah masukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Ini penetapan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalimina adalahum adzaban alima. Ayat yang berikutnya, yang kedua, dalam surat Al-A'raf 155, Allah berfirman, in hiya illa fitnatuk. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Tidaklah itu kecuali ujian darimu ya Allah. Kemudian yang poin intinya, tudillu biha man tasya. Engkau menyesatkan dengan ujian tersebut siapa yang engkau kehendaki. Ini intinya. Allah menetapkan bagi dirinya apa? Al-masyiah. Allah menyesatkan siapa yang dia apa? Dia kehendaki. Ini adalah apa? Sekali lagi, akidah Ahlus Sunnah menetapkan masyiatullah. Ada orang sesat itu dengan kehendak Allah. Ya, namun bisa babi dzambihi. Namun dengan sebab apa? Dosanya. Mereka ada hukum sebab akibat. Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari ajaran Allah, menyimpang dari ajaran Allah, semakin Allah simpangkan. Ya, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairas sabilil mu'min walima tawalla. Namun semuanya dengan apa? Kehendak Allah. Dan ketika Allah yudil, menyesatkan, itu adilan. Karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diungkapkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki sebagai bentuk karunia, keutamaan, dan apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan afiat, keselamatan, menyelamatkan, itu semuanya karunia, keutamaan dari Allah. Namun yudillu man yasha wa yakhzulu wa yabtali adalah, dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Allah mencampakkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah menimpakan bala kepada siapa yang dia kehendaki adalah karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus apa? Diyakini. Allah wa ma'ana bidhallamin lil abid. Allah berfirman, aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Wa tahdi man tasya. Engkau ya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Ayat yang ketiga, wa yudhillullahu dzalimin. Ini yang kita sampaikan tadi, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Ya, terutama al-musyrikin yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tegak hujjah, diutusnya para rasul menyampaikan at-tauhid,
tetap mereka menyembah selain Allah, baik menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah jin-jin, menyembah sapi, menyembah pohon-pohon, maka apa? Allah sesatkan mereka. Wa yudhillullahu adz-dzalimin. Ini sama dengan tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Cuma intinya Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini membantah kelompok Al-Qadariyah yang menafikan kehendak Allah. Kemudian wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ini juga sama, membantah kelompok Al-Qadariyah yang menafikan kehendak Allah. Demikian pula Allah berfirman, la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Ini berkaitan dengan Bani Israel, kalian akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini 2 kali dan akan istilahnya berlaku sombong uluwan kabira. Ini wallahu alam berkaitan dengan kehendak manusia, ya, wajib ditetapkan, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Malik rahimallah, kemudian Imam Malik berkata, wa mislu hada fil Quran katsir, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini yang menetapkan kehendak Allah itu banyak sekali. Nah, wallahu taala alam. Ini akhir dari pembahasan iman kepada takdir yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullah ta'ala. Sekarang kita pindah pada bab berikutnya. Babun fi annal imana qaulun wa amal. Bab bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan berulang kali dalam pembahasan kitab-kitab akidah, pembahasan bab iman ini hampir rata-rata ada dalam kitab-kitab akidah salaf. Di antara sebabnya wallahu alam, yang pertama karena ini salah satu bab yang banyak penyimpangan ya terjadi di awal-awal munculnya ya kelompok-kelompok sesat dalam tubuh kaum muslimin. Di antaranya kelompok Al-Khawarij, itu sesatnya di antaranya dalam bab al-iman. Ya, makanya banyak dicantumkan dalam kitab-kitab ulama salaf, bahkan terkadang sebagainya mencantumkan di awal kitab. Sebagaimana yang kita lewati dalam akidah Imam Harb al-Kirmani dan yang lainnya. Ini karena apa? Kesesatan pertama muncul di tengah kaum muslimin, munculnya kelompok-kelompok sesat, itu diantaranya dalam bab yang satu. Makanya pentingnya paham pembahasan yang satu ini. Qala Muhammad berkata, Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullah, wa min qauli ahli sunnah, di antara ucapan ahli sunnah adalah innal imana ikhlasun lillahi bil qulub. Sesungguhnya iman adalah mengikhlaskan segala sesuatu amal, ya, perbuatan, ucapan lillahi ta'ala bil qulub, dalam hati. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung kepada apa? Niat. Ini yang pertama. Dalam artian i'tiqad bil janan, keyakinan dalam apa? Hati. Yang kedua, wasyahadatun bil alsinati, bersaksi, mengucapkan dengan al-lisan, an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan al-lisan. Kemudian wa amalan bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Ditambah lagi ala niyatin hasanah, dengan niat yang baik, wa isabati sunnah, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling inti 3 poin tadi. Ikhlas karena Allah dalam hati,
bersaksi dengan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ini yang paling inti. Adapun yang tambahan tadi, dengan niat yang baik, mengikuti sunnah, ini untuk menegaskan dua syarat diterimanya amal apa? Al-ibadah. Karena iman yang dimaksud di sini adalah iman yang harus ittiba. Jangan sampai apa? Misalnya berucap, beramal, tapi nggak sesuai dengan sunnah. Ini bukan bagian daripada apa? Al-iman. Perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, ya ini jauh daripada al-iman. Itu bukan bagian daripada iman. Yang dimaksud dengan iman adalah ucapan, maksudnya ucapan yang ikhlas karena Allah, ucapan yang ittiba kepada sunnah Rasul. Nggak semua ucapan, nggak semua perbuatan bagian daripada apa? Al-iman. Ya, demikian pula dengan keyakinan. Keyakinan nggak semuanya bagian daripada iman, kecuali keyakinan yang ikhlas karena Allah dan yang mengikuti ya Rasulullah SAW. Misalnya Allah dikatakan di mana-mana. Apakah ucapan keyakinan seperti itu bagian daripada iman? Tidak. Ya kalau dikatakan pun iman, ya iman yang rusak. Ya iman yang apa? Sesat. Tapi yang dimaksud di sini adalah iman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini yang sudah pernah kita sampaikan, ulama ketika mendefinisikan iman ada 3 golongan. Ada yang memperpanjang seperti di sini. Ada ucapan, perbuatan, keyakinan, niat, ikhlas, dan apa? Ittiba'u sunnah. Ada yang sekedar iman, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ada yang menyingkat, ya lebih singkat lagi. Iman adalah ucapan dan apa? Perbuatan. Ini tidak ada pertentangan sama sekali. Kalau diambil jalan tengahnya, ketemu yang 3 tadi. Ya, dan ini yang paling masyhur. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Kalau mau ditanya lebih ringkas dalilnya, hadis apa? Hadis apa? Cabang keimanan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah mengucapkan qaul, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adana imatatul adai tariq. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Amal anggota badan. Wal haya syu'batun al iman. Rasa malu bagian daripada apa? Al-iman. Dan ini yang sudah kita sampaikan juga, dibawakan pembahasan ini untuk membantah kelompok al-murji'ah secara khusus, karena mereka ini banyak sektenya. Ringkasnya ada 4 sekte murji'ah. Yang paling ekstrem yaitu kelompok Jahmiyah yang mengatakan iman hanyalah al-ma'rifah, mengenal Allah. Ya, kata mereka cukup dinamakan mukmin kalau dia mengenal Allah. Maka dibantah oleh para ulama, kalau sekedar mengenal Allah dikatakan mukmin, iblis mukmin, Fir'aun mukmin, Abu Jahal mukmin, Abu Thalib mukmin, dan seterusnya dari kaum musyrikin jahiliyah. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah. Nggak cukup mengenal Allah dikatakan apa? Mukmin. Sebagaimana Allah ketika menjelaskan bagaimana Fir'aun, dia paham tentang Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanat anfusum dzulman wa ulwa. Fir'aun mendustakan dengan lisan tapi hatinya meyakini tentang Allah Rabbul Alamin. Iblis bersumpah dengan sifat Allah, fa bi izzatika, iblis mengenal Allah, apakah iblis dikatakan mukmin? Ya, bahkan kalau mau dibalikkan, ini dalam rangka membantah Jahmiyah. Kalau inti misalnya, wahai Jahmiyah, mendefinisikan iman adalah mengenal Allah, maka lawannya kekafiran artinya apa? Kalau iman versi Jahmiyah adalah mengenal Allah, berarti kekafiran adalah apa? Ya, tidak mengenal Allah. Kalian adalah manusia yang paling tidak mengenal apa? Allah. Kenapa? Mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Berarti dengan ucapan mereka apa? Kafir dengan definisi mereka.
Paham ya? Paham enggak? Ini mirip dengan ini kadang kalau masalah bantah membantah memang butuh konsentrasi, nggak bisa sambil ngantuk. Nah, ini mirip ya dengan yang pernah kita kisahkan dari kelompok Al-Khawarij yang ada di negeri kita. Ya, kelompok fannya teroris lah sudah. Ya, mereka dulu punya buletin mengatakan judulnya kurang lebih yang berloyalitas kepada Departemen Tauhid, maksudnya departemen pemerintah yang ada di negeri kita, maka dia apa? Kafir. Kita bantah. Kalian punya statement demikian, berarti kalian kafir. Kenapa? Karena buletin kalian itu ditulis di situ, diselenggarakan oleh Yayasan Fulan di bawah Kemenkumham. Kementerian apa? Hukum dan HAM. Kalian memvonis kementerian di negeri kita apa? Tauhid. Yang loyalitas kepada tauhid kafir. Kalian berarti apa? Itu. Definisi mereka, ucapan mereka dibalikkan kepada mereka sendiri. Paham dong? Nah, dan sekarang ini, ya ini sekedar mentahdir juga. Dulu sudah lama kita nggak dapati postingan-postingan seperti tauhid. Ya, sekarang mulai muncul. Tapi nggak gentle. Ya, mengatakan negeri ini negeri kafir, banyak orang sholat di masjid padahal semuanya mereka kafir, luar biasa. Ini sudah muncul apa? Benih-benih terorisme yang sudah hampir sirna waktu sekarang ini, tapi muncul belakangan ini. Tapi ketika dikatakan kalau ente ada yang membantah, kalau ente mengatakan ini negeri tauhid, negeri kafir, ya karena nggak berhukum dengan hukum Islam, maka konsekuensinya Anda apa? Hijrah. Kalau nggak mau hijrah, kafir Anda. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Ya, Al-Quran mengatakan orang yang tinggal di negeri kafir harus apa? Hijrah. Cuma itulah ahlul bidah, saya nak udili dewi. Bayang nggak? Ya, disuruh minggat, nggak minggat. Ini gak gentlenya apa? Mereka. Kalau konsisten dengan hukum Islam, dengan Al-Quran, Al-Quran memberitakan yang hidup di negeri kafir harus apa? Hijrah. Dan Rasul juga mengatakan la tangqatil hijrah hatta tangqatil taubah. Ya, tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya apa? Taubah. Dan tidak akan terputus taubah sampai terbitnya matahari dari arah barat. Sekali lagi hati-hati, sekarang ini muncul lagi ya slogan-slogan tauhid apa yo. Naudzubillah min dzalik. Tapi tadi ya kalau kita kembalikan hujah mereka kepada mereka, kena sendiri sebagaimana Jahmiyah di sini. Jahmiyah mengatakan iman hanyalah mengenal Allah, yang mengenal Allah bagi mukmin. Berarti lawannya kafir adalah apa? Yang tidak mengenal Allah. Mereka adalah orang yang paling tidak mengenal Allah. Buktinya apa? Mereka mengingkari nama dan sifat Allah, padahal Allah menetapkan nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kelompok Murji'ah yang paling ekstrim, Al-Jahmiyah. Yang kedua kelompok Al-Karramiyah yang mengatakan iman hanyalah al-iqrar bil lisan. Hanya apa? Mengucapkan dengan lisan. Barang siapa yang mengucapkan iman dalam lisannya cukup, dia mukmin. Kalau seperti ini munafik juga apa? Mukmin. Ini yang parah setelah kelompok Jahmiyah tadi. Bahkan yang lebih nyeleneh lagi, mereka mengatakan orang yang mengatakan dengan lisannya kalimat syahadat atau syahadatain dia mukmin. Meskipun hatinya mengingkari, tapi di akhirat kekal dalam neraka. Paham? Di dunia mukmin kata mereka, tapi di akhirat apa? Kekal dalam api neraka. Ini tanakut. Istilahnya lin-plan mencela, nggak connect. Gimana dikatakan dia mukmin di dunia, tapi kekal dalam neraka di akhirat. Nah, yang ketiga, kelompok Asy'ariyah Al-Maturidiyah mengatakan iman hanyalah atas membenarkan dalam apa? Dalam hati. Yang penting meyakini, yang penting membenarkan. Kalau seperti itu kata ulama, Abu Thalib juga apa? Mukmin, karena Abu Thalib pamannya Rasul membenarkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, kelompok Murji'atul Fuqaha
yaitu yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Dan inti dari 4 golongan tersebut disatukan dengan satu keyakinan, yaitu mengeluarkan amal dari apa? Al-iman. Makanya 4 kelompok tadi, Jahmiyah, Al-Karramiyah, Maturidiyah Asy'ariyah, Murji'atul Fuqaha, mereka satu kesatuan dalam bingkai kelompok Murji'ah. Kenapa? Karena 4-empatnya sepakat mengeluarkan amal daripada apa? Al-iman. Makanya mereka dinamakan Murji'ah dari kata-kata arja'a yurji'u, maknanya akhara yu'akhiru ta'khiran, mengakhirkan, mengeluarkan amal daripada apa? Iman. Makanya dalam bab-bab ini Imam Ibn Abi Zamanin dan juga ulama-ulama banyak menegaskan tentang amal itu bagian daripada apa? Al-iman. Karena tadi kelompok-kelompok sesat Murji'ah dengan 4 sektenya tadi semuanya sepakat mengeluarkan amal daripada apa? Al-iman. Baik, kita baca dalil yang pertama. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman yang sejati, yang sebenarnya adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Yaitu tidak ragu dalam apa? Hatinya. Kalau kita lanjutkan ba'dal adzan. Allah a'lam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat pertama yang disampaikan oleh Imam Ibn Abi Zamanin dalam berdalil tentang definisi iman. Dan yang tadi kita sampaikan ini lebih ke penekanan masalah amal bagian daripada iman, untuk membantah tadi kelompok Al-Murji'ah dengan 4 sektenya yang mengeluarkan amal dari bagian daripada al-iman. Di antaranya ayat surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ini ada penekanan juga masalah iman harus dalam hati. Hati nggak boleh ada keraguan. Kemudian ini yang paling ditekankan, wajahadu bi amwali wa anfusin fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Di antara bentuk jihad itu jihad bil al-amal. Ya, sebagaimana kalau kita pelajari ucapan Ibnu Qayyim, jihad ada 4 tingkatan, ilmu amal. Masuk ke dalamnya apa? Al-amal. Demikian pula jihad melawan orang-orang kafir dengan jiwa raga, dengan apa? Anggota badan. Ini penekanan iman harus dengan al-amal. Ayat yang berikutnya, surat At-Taubah. Ya, ayat 111 dan 112. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman jiwa raga mereka dan harta mereka. Ini penjelasan tentang al-mu'minin. Siapa orang beriman? Apa itu iman? Ya, bahwasanya Allah membeli dari orang beriman jiwa raga mereka, harta mereka, dengan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Apa sebabnya? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah, fayaktulun. Mereka membunuh, wa yuqtalun, dan mereka dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran wa man aufa bi ahdi minallah ila akhiri al-ayah. Di situ ada kata-kata yuqatilun, sama dengan tadi. Berperang dengan anggota badan mereka. Ditegaskan lagi, summa wasafahum. Lanjutan ayat tadi, Allah mensifati mereka bi'a'malihim. Orang beriman itu disifati dengan al-amal. Artinya apa? Harus ada amal dalam al-iman. Iman harus ada apa? Al-amal. Allah berfirman, at-taibun, mereka bertobat. Al-abidun, mereka beribadah. Al-hamidun, memuji Allah. As-saihun, wahum saimun, mereka berpuasa. Ar-rakiun, ruku'. As-sajidun, mereka sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, melaksanakan amar ma'ruf. Wan nahyul munkar, mereka nahi munkar. Wal hafina li hududillah,
mereka menjaga batasan-batasan Allah, wa basyiril mu'minin. Allah mensifati orang beriman dengan amal-amal tadi. Intinya harus ada amal dalam iman. Iman harus ada amal. Tidak cukup hanya keyakinan, tidak cukup hanya apa? Ucapan. Jangan sampai ketika dinasihati kenapa enggak sholat, yang penting hatinya baik. Ketika enggak sholat, enggak mungkin baik hatinya. Karena Rasul mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila hati baik, akan baik seluruh anggota badannya. Kalau dia enggak sholat, enggak puasa, maka apa? Hatinya enggak mungkin apa? Baik. Rasul yang mengatakan demikian. Nah, ayat berikutnya, fa'in tabu. Jika mereka bertobat, yaitu kembali kepada tauhid, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Ini ciri orang yang beriman, harus dengan al-amal. Wa atau zakah, mereka menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Ini sekali lagi penekanannya kepada wa aqamus shalah. Orang yang beriman cirinya harus ada al-amal. Demikian pula firman Allah, ilayyas adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan al-amal as-shalih. Kalau ada orang yang punya syubhat, dan ini sudah pernah kita bahas, kalau ada yang mengatakan dari kelompok Murji'ah tadi, bukankah Allah memisahkan antara amal dan iman? Illal ladzina amanu wa amilu as-salihat. Wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilu salihat. Kata mereka berarti beda karena Allah membedakan amal dan apa? Iman. Bagaimana menjawabnya? Ada yang ingat enggak? Bantahnya Imam Syafi'i. Ada yang ingat? Pernah suatu saat Imam Syafi'i mendengarkan syubhat ini. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kalau ente punya pendapat seperti itu, Allah memisahkan antara amal dan al-iman dengan kata-kata atau huruf wawu, Anda musyrik. Sekali lagi anak ulangi, kata Imam Syafi'i, kalau Anda membedakan antara amal dan iman dengan ayat seperti tadi, berarti Anda musyrik. Kenapa? Karena Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghrib. Berarti Rabb ada dua, Rabb di timur dan Rabb di barat. Apakah seperti itu? Apa kata-kata Rabbul masyriq wal maghrib itu kan sama dengan apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Padahal timur dan barat Rabbnya siapa? Allah Ta'ala. Paham? Paham nggak paham? Harus paham. Wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.